kami banggakan ya. Eh, di pagi yang berbahagia ini lah ya, tapi agak ini kayaknya. Coba saya tutup ini biar. Wah, malah gelap ya, Pak ya. Hmm, gelap kali. Gelap. Hmm, tapi ini dia eh nyampe Pak. Ada ini Pak, belum ya? Eh, nah, ini saya dan penganggaran pembangunan. Nah, jadi gini, nanti seiring dengan penjelasan akan ada beberapa penjelasan hambatan ya internal individual gitu ya terkait dengan pemberdayaan masyarakat gitu. Kemarin ada disampaikan Pak Suprapto ya, eh, bagaimana terkait dengan progres gitu ya dari penyusunan berkas, perencanaan, penganggaran, kemudian pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi gitu ya. Jadi di dalam proses pemberdayaan masyarakat ini tidak luput bahwa dia juga masuk ke dalam siklus gitu ya, siklus dari yang namanya perencanaan dan penganggaran. Nah, ini wajib tahu juga gitu karena nanti akan bertanya-tanya. Terus kalau kemarin kan kita sudah implementasinya, contoh-contoh programnya gitu ya. Nah, nanti insya Allah minggu depan kita masuk kepada lebih teknis lagi, kira-kira ketika itu implementasinya apa-apa aja yang bergerak di situ gitu, apa-apa aja yang seperti stakeholdernya, pemangku kepentingannya segala macam ya. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas bagaimana pemberdayaan masyarakat itu dirancang atau direncanakan di awal. Oke. Karena eh, hal utama gitu ya dari untuk memastikan ke depannya itu berjalan sesuai dengan yang kita tujuankan, apakah itu RPJMD atau rencana pembangunan jangka menengah, apakah itu rencana tahunan kita. Nah, itu di awal kali itu ada namanya perencanaan. Nah, perencanaan itu diakhiri dengan penganggaran. Oke, ini contohnya kalau kita melakukan pemberdayaan masyarakat dan perlu diingat bahwa pemberdayaan masyarakat itu kan merupakan kegiatan kan gitu. Apa kegiatannya? Di atas kegiatan itu ada namanya program. Nah, program menaungi beberapa kegiatan. Oke. Nah, kegiatan seperti yang kita sampaikan kemarin, pemberdayaan dilakukan dengan tiga tipe. Apakah fokus ekonomi, fokus fisik, atau fokus sosial? Oke. Nah, fisik tadi yang bangun-bangun sarana prasarana jalan, jembatan segala macam itu juga mendukung agar pemberdayaan masyarakat terlaksana untuk kehidupan dia sehari-hari. Ekonomi mendukung permodalan, mendukung diversifikasi kegiatan ekonomi mereka, misalnya kita membangun apa namanya pasar desa, kita memberikan pelatihan, kemudian permodalan SPP simpan pinjam perempuan, pemberian Alsintan ya alat mesin pertanian dan banyak ya seluruh sektor pertanian, perikanan, perindustrian gitu ya. Nah, kemudian sosial. Nah, ini untuk keagamaan, MTQ, kemudian hari-hari apa namanya hari kenegaraan dan sebagainya itu. Nah, keseluruhannya itu tidak bergerak secara suka hati gitu, tapi kita bergerak secara perencanaan. Nah, di dalam praktis di dunia kerja gitu ya, nanti mana tuh ada yang mahasiswa di birokrat gitu ya. Saya memberikan contoh di
dalam konteks apa namanya pembangunan daerah ya. Daerah itu kan ada provinsi dan kabupaten. Kebetulan saya akan mencontohkan di kabupaten kan itu. Tapi nanti ada juga yang nasional provinsi juga ya. Nah, seluruhnya itu direncanakan. Nah, di dalam dunia kerja, segala sesuatu itu wajib ada dicantolkan di dalam perencanaan karena akan mempengaruhi ketika monitoring dan evaluasi ataupun pemeriksaan-pemeriksaan keuangan seperti yang dilakukan oleh BPKP, itu yang internal pemerintah. Kemudian BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan, gitu ya. Kalau yang tadi BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan. Nah, itu dasarnya dari uh, audit internal pemerintah gitu. Seperti inspektorat. Nah, itu nanti turunnya inspektorat. Kalau di pusat namanya BPKP. Nah, ada namanya BPK. Nah, BPK itu mengaudit keuangan yang mana dia konsepnya itu independen gitu. Nah, jadi biasanya kalau ada temuan misalnya seperti pemborosan keuangan negara dan itu kita biasanya ada sejenis keputusan ataupun surat pemberitahuan bahwa misalnya dalam suatu instansi PU misalnya pekerjaan pekerjaan umum kemudian Perkim perumahan permukiman gitu ada ditemukan bahwa kebocoran negara misalnya 500 juta gitu. Nah, kita diberitahukan bahwa kita itu selama melakukan kinerja gitu ya ya masuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat ditemukan sejenis temuan gitu ya 500 juta gitu. Itu biasanya kita diberikan waktu lah untuk mengembalikan ke negara atau menjelaskan bahwa keseluruhannya itu eh, pusatnya ataupun awal mulanya itu dari perencanaan. Nah, dokumen-dokumennya ada di pemerintahan itu seluruhnya sudah diatur hingga form-formnya juga sudah diatur. Baik di tingkat dokumen perencanaan di pusat, di provinsi dan di kabupaten. Oke, jadi kita akan membahas bagaimana perencanaan itu bergerak di awal untuk memastikan ya visi misi kemudian penyelenggaraan kegiatan itu berjalan dengan baik. Nah, setelah ada perencanaan, nah yang biasa ikut musrenbang ini kan di awal itu di semester pertama lah ya kita katakan itu perencanaan berjalan di eh, Februari hingga di Mei. Nah, itu kita udah siapkan yang namanya RKPD, Rencana Kerja Pemerintah, yang mengatur apa yang kita kerjakan di tahun depan. Oke, misalnya kita perencanaannya di tahun ini, gitu ya, berarti budgetnya itu disiapkan tahun ini, penganggarannya disiapkan tahun ini, perencanaan disiapkan tahun ini, pelaksanaannya itu di 2024 gitu. Nah, perencanaan dimulai dari penyusunan dokumen lah ya kan kita selalu bergerak pada dokumen ya outputnya kan dokumen gitu ya apakah perda ataupun peraturan kepala daerah perkada gitu ya. Nah, setelah kita buat dokumen nanti itu selesainya di bulan 5 ya bulan 5 baru kita ada revisi-revisi ke kabupaten ke provinsi. Kemudian nanti di bulan 6 sampai September atau November itu kita menyiapkan penganggarannya. Nah, itu nanti ada sejenis apa ya diskusi di sana gitu. Jadi mungkin proyek di perencanaan 1.000, tapi yang bisa kita anggarkan cuma 500 gitu. Nah, baik yang dianggarkan maupun tidak dianggarkan ya itu wajib cantolkan dulu di dokumen RKPD namanya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah di perencanaan. Output dari perencanaan itu RKPD. Ini untuk khusus yang konteks 1 tahun ya, karena akan banyak. Nanti kita jelaskan. Oke? Nah, setelah perencanaan maka ada penganggaran. Nah, kalau perencanaan kan memang di Bapeda gitu. Tapi kalau penganggaran itu leading sektornya di BPKAD.
ataupun SKPD itu namanya mungkin ada yang tahu ya, BPKAD, Badan eh, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Oke, dia nanti output dari penganggaran adalah APBD. Oke, APBD itu bentuknya adalah perda. Ya, nanti penjabaran dari APBD itu yang dalamnya termaktub proyeknya apa, misalnya pembangunan di desa X sepanjang X, anggarannya Y gitu ya. Nah, itu ada di penjabaran APBD, namanya konteksnya itu keputusan atau perkada, peraturan kepala daerah. Oke. Eh, Sebenarnya banyak yang perlu di apa ya dipahami untuk dalam konteks perencanaan dan penganggaran ini, tapi saya berupaya untuk eh, menjelaskan secara gamblang aja lah ya, soalnya apa namanya, ada tataran nasional ya, kemudian ada tataran provinsi, ada tataran kabupaten kota. Oke. Nah, awalnya perencanaan itu ada namanya RPJPD atau RPJPN. Oke. Ini yang 20 tahunan. Dari yang 20 tahunan itu, nah, RPJPN kemudian turun RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Jadi nasional punya rencana pembangunan jangka panjang dan daerah juga punya rencana pembangunan jangka panjang. Oke, perlu diingat daerah itu daerah kabupaten kota atau daerah provinsi. Oke. Nah, itu yang 20 tahun. Oke. Di bawahnya menaungi 4 RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Ya. Di tingkat nasional ada RPJM, di tingkat daerah juga ada RPJM. Oke. RPJM masa waktunya 5 tahun, 5 tahun. Oke, sesuai dengan masa waktu kepala daerah. Oke, jadi dalam satu RPJPN ada yang namanya 4 kali RPJMN. Oke, itu tingkat nasional. Oke, apa yang dimaksud dengan tingkat nasional? Artinya pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu seperti apa? Presiden, wakil presiden beserta kementerian. Oke, itu pemerintah pusat. Kementerian bisa Kementerian PU, Kominfo, Bappenas, sebagainya. Oke, pemerintah daerah, apa yang dimaksud dengan pemerintah daerah? Artinya bupati, wakil bupati beserta SKPD atau OPD ya. Kalau dibilang SKPD itu sama aja dengan OPD. SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah, OPD Organisasi Perangkat Daerah. Nah, di tingkat daerah yang dimaksud dengan pemerintah daerah artinya bupati, wakil bupati beserta OPD dan SKPD. Apa yang maksud dengan SKPD? Itulah dia seperti Bapeda, kemudian PMD, kemudian PU kabupaten dan sebagainya. Oke. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan RPJM ya. Nah, di bawah RPJM itu yang lebih spesifik lagi. Kalau tadi kan ranah sangat makro, kemudian medium lah ya, RPJM 5 tahun. Kalau tadi yang mengatur 20 tahun, RPJP, sekarang RPJM yang mengatur 5 tahun. Di bawahnya itu ada namanya RKP, Rencana Kerja Pemerintah. Baik di pusat ada, di daerah juga ada. Itu yang mengatur 1 tahun kegiatan kita itu apa aja, gitu ya. Nah, eh, keseluruhan dari proyek itu kita biasanya merunut apa yang dilakukan oleh pusat ya, pusat nanti baru turun ke provinsi, baru kabupaten ngikut ya. Nggak boleh ada yang lari dari jalur lah ya. Kemudian di bawah RPJM tadi ada yang namanya RKP, Rencana Kerja Pemerintah. Kalau di daerah RKPD, kalau di tingkat pusat berarti RKPN, ya kan, Rencana Kerja Pemerintah Nasional kan gitu.
Nah, itu mengatur proyek apa aja yang akan kita lakukan kalau buat di tahun ini untuk tahun depan lah kan gitu. Artinya di dalam satu rencana pembangunan jangka menengah, oke, akan ada 5 RKP, rencana kerja pemerintah. Oke. Nah, ini pelan-pelan ya. Kita ulangi, di dalam satu RPJP yang mengatur 20 tahun, terdapat 4 RPJM yang mengatur 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 20 tahun semua. Oke? Di dalam RPJM itu terdapat 5 RKP, rencana kerja pemerintah. Oke, setahun, 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 5. Oke? Artinya kalau kita tarik dalam satu RPJP ya akan ada 20 RKP, rencana kerja pemerintah, dan 5 RPJM. Sorry, 4 RPJM. Oke, dalam satu RKP, rencana kerja pembangunan, rencana RPJM, RPJP, terdapat 4 RPJM. Oke, terdapat juga 20 RKP, rencana kerja pemerintah. Nah, yang akan kita gerakkan di hari ini adalah RKP itu, gitu. Karena ini yang paling uh, terdekat lah ya dari sesi pemberdayaan masyarakat. Oke. Eh, baik, jadi kalau kita melakukan pemberdayaan lah ya, tapi konteksnya kan kita perencanaan wilayah gitu, selalu seperti itu ya. Nah, kita bergerak pada 3 dimensi. Yang pertama itu dimensi spasial ataupun biasa kita sebut dengan infrastruktur gitu ya. Kemudian lingkungan dan sosial ekonomi. Nah, kalau spasial itu dia yang output dokumennya itu seperti RT RW, RDTR, RTBL, rencana tata ruang nanti yang eh, bergerak pada fisik lah ya rata-rata itu. Kemudian lingkungan. Nah, ini jangan lupa ada seperti AMDAL, kemudian nanti kelayakan ya, kelayakan dibangun pabrik atau bagaimana gitu ya. Nah, satu lagi ekonomi dan sosial. Nah, ekonomi dan sosial ini yang masuk ke dalam konteks kita pemberdayaan masyarakat. Ekonomi bisa kita gunakan ekonomi growth pool teori, Kontunan gitu ya, teori-teori ekonomi wilayah bisa. Kemudian sosial, nah ini masuk dia ke dalam pemberdayaan. Nah, kalau kita di studi pembangunan yang basisnya itu pemberdayaan masyarakat ya, ah, berupaya untuk mensinkronkan baik itu kebiasaan masyarakat, animo masyarakat terhadap proyek-proyek fisik maupun proyek apa namanya top down dari pemerintah. Nah, itu bergeraknya di situ. Oke. Ini juga kalau kita di desa ya ini sama aja seperti penjelasan tadi cuma lebih terperinci ya, lebih makro ya. Ekonomi sosial itu kita gabungkan, kemudian spasial infrastruktur dan lingkungan. Biasanya kita bergerak pada 3 dimensi ini aja. Di di Bappenas hingga di tingkat kabupaten kota ya, jangan melupakan gitu ya, apalagi lingkungan ini kan sudah SDGs ya, Sustainable Development Goals ya. Oke. Eh, ini tampilan dari kegiatan kita yang dilakukan dalam 1 tahun. Oke. Ini ada 2, yang satu penganggaran, yang satu perencanaan. Seluruhnya dimulai dari perencanaan. Sorry kalau nggak jelas ya, tapi saya pikir bisa lah ya di apa ya dilihat maknanya ya. Dapat lah ya tulisannya. Coba lihat yang A, itu bagian perencanaan. Oke. Kemudian ada yang B, itu namanya perencanaan.
sorry, penganggaran. Cukup A dan B aja ya. Kalau yang di C ini kan PAPBD atau perubahan. Ini kita nggak bicara terkait dengan itu ya. Kita terkait yang penting kita tuh tahu bahwa kegiatan yang kita lakukan terkait dengan pemberdayaan masyarakat itu merupakan suatu aplikasi dari perencanaan. Oke, perencanaan ataupun timeline-timeline yang udah kita susun lah ya kan gitu. Nah, eh, di awal tahun gitu ya kita melakukan yang namanya eh, nomor dua kalau di sini ya, konsultasi publik rancangan awal. Oke, itu sampai bulan Januari. Dah. Dan perlu dibedakan, kita tuh bergerak pada proyek pemberdayaan yang mana inputnya itu dananya tuh dari mana gitu ya. Nah kan ada dua, biasanya kalau di desa itu kan ada yang dari APBD, umumnya APBD atau APBDes ya. Nanti kan ada juga dari APBN, itu biasanya proyek dari nasional kan gitu. Bisa juga gitu. Jadi ada tiga misalnya ya. Nasional bisa, APBD atau APBDes. Oke, APBD berarti yang bersumber dengan dari apa namanya eh, dari anggaran pemerintah daerah, kabupaten lah misalnya kan. Nah, kemudian APBDes berarti yang bersumber dari dana desa. Nah, dana desa itu kan nanti ada bagian porsi-porsinya. Nah, ada yang untuk pembangunan, itulah tadi yang untuk fisik, kemudian ekonomi dan sosial. Nah, porsi yang lain yaitu untuk gaji, SPPD, koordinasi dan sebagainya. Itu untuk bagian kantornya lah ya. Nah, oke, tapi kita bicara terkait dengan anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan. Itu tadi ya, fisik, ekonomi, sama sosial. Pokoknya yang ke masyarakat lah kan gitu. Nah, eh, di awalnya kita melakukan namanya eh, rancangan awal. Ini dilakukan oleh tim teknis kan gitu. Bapeda dibantu akademisi juga, konsultan juga kan gitu. Ya sejenis kalau kita mau buat perda ya, peraturan daerah itu sejenis naskah akademis gitulah ya. Oke, rancangan awal. Karena kan dia ada tiga tahap. Rancangan awal dulu, terus dipartisipatorikan. Nah, kalau dalam perencanaan ada namanya participatory session atau participatory planningnya dipartisipatifkan. Itu artinya disebar ke publik, minta namanya feedback. Sehingga nanti tidak ada pertanyaan kenapa di kami nggak masuk gitu ya. Oke, di bulan kedua, nah kita turun ke lapangan. Kira-kira proyek-proyek pemberdayaan apa aja yang lagi tren saat ini, yang lagi in saat ini gitu ya. Contoh, setiap tahunnya itu berbeda-beda. Dulu kita fokus COVID. Sekarang kita fokus stunting. Mungkin tahun depan kita fokus yang lain lagi gitu. Fokus pemberdayaan anak. Jadi setiap tahun tema-temanya beda gitu ya. Dan yang menentukan tema itu ya bisa dari keputusan pemerintah pusat ya, bisa dari menteri, apalagi yang lagi yang biasanya dianut itu kan penggunaan dana desa per tahunnya yang dikeluarkan oleh Kemendes PDTT ya, Kementerian Desa, sorry P-nya itu Transmigrasi Daerah Tertinggal gitu-gitu ya. Oke, kemudian kita itu turun ke lapangan ya di tingkat kecamatan. Nah, ini perlu dibedain. Jadi ada kan tadi ada pendanaan yang dari apa namanya kabupaten dan nasional. Itu kita masukkan dalam satu himpunan ya, pendanaan dari kabupaten maupun nasional, pemerintah daerah dan nasional. Ada penganggaran yang dari APBDes, perencanaan itu nggak dimulai di Februari. Misalnya contoh ini sorry ini tahun 2022 ya. Ini misalnya di tahun 2023 lah kan gitu. Nah, kita tuh di Februari sudah melakukan musrenbang di kecamatan. Oke. Nah, itu dilakukan di Februari. Untuk dana
dari APBD maupun APBN yang akan kita implementasikan di tahun 2024. Boleh di awal, boleh di akhir. Oke. Tapi rata-rata sampai bulan Juni aja itu pelaksanaannya. Oke. Karena di akhir nanti ada perubahan kan. Oke. Untuk dana yang dari desa, ya kalau ini tahun 2023 ya, itu direncanakan di bulan Juli hingga Agustus tahun 2022 lalu. Makanya kalau dilihat Musrembang Desa itu nomor 12 itu dilakukan 1 tahun sebelumnya. Oke, eh, untuk implementasi di 2023. Oke. Kalau contoh seperti ini berarti kan contoh yang saya share ini kan jadwal perencanaan penganggaran 2022. Maka masuklah yang nomor 12 di bulan Juli sampai Agustus. Tapi pelaksanaannya itu di 2023. Nah, jadi dia mundur gitu, mundur dia. Oke. Kemudian setelah kita melaksanakan musrembang, kita teknisnya ya, ini teknis gitu ya. Setiap kecamatan mengumpulkan proyek, kurang lebih 10 proyek ya. Baik itu proyek fisik, proyek ekonomi, dan proyek sosial. Contoh, di Kabupaten Langkat ada 23 kecamatan. Kalaulah satu kecamatan itu mengumpulkan masing-masing 10 dari fisik, ekonomi, dan sosial, artinya satu kecamatan ada 30 proyek yang diusulkan. Oke? Kalikanlah itu dengan 23. Artinya ketika selesai musrembang seluruh kecamatan itu akan ada 30 kali 23. Berarti kan 690 proyek. Dan itu yang paling penting saja gitu. Artinya kita kan keterbatasan dana. Belum lagi nanti yang 690 ini akan diverifikasi lagi kesesuaiannya, kelayakannya dan sebagainya gitu. Jadi yang paling-paling penting dan yang paling-paling mumpuni untuk lolos. Nah, oke. Dah, udah kita himpun ya 630 tadi. Kemudian di Maret kita adakan yang namanya musrenbang tingkat apa namanya tingkat kabupaten lah ya. Nah, musrenbang itu nanti outputnya itu namanya RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. Isinya proyek-proyek itu tadi gitu. Contoh jalan, kemudian pelatihan, kemudian bantuan dan sebagainya lah yang pelajaran minggu lalu. Itu biasanya kalau kalau Musliman tingkat kecamatan kan tadi kan 1 hari aja selesai gitu ya. Tapi kalau di kabupaten karena dia seremonial ada gitu ya di hari pertama biasanya seremonial dulu. Nanti di hari kedua baru diadakan namanya eh, pemilihan program yang tepat lah ya. Nah, itu hari kedua dan ketiga, paling lama 3 hari biasanya. Jadi fisik, habis itu ekonomi dan sosial itu dikumpulkan di dalam satu ruangan, satu ruangan, satu ruangan. Gitu. Kalau di Bapeda kan yang menghandle kalau fisik, kabit fisik, kemudian ekonomi, kabit ekonomi, kemudian apa namanya sosial berarti kabit sosial. Oke, itu yang nomor 5 ya. Nah, kalau yang nomor 4 itu ada namanya forum perangkat daerah itu internal. Internal ya di forum juga ya, ya yang artinya OPD menyiapkan kira-kira proyek yang sesuai itu apa. Jadi nanti ketika dipadukan ke Musrenbang itu kita sudah tahu bahwa proyek-proyeknya tuh ini gitu. Jadi nggak salah ya biar tepat sasaran gitu. Misalnya kan
bantuan gitu ya, Alsintan misalnya kemarin udah traktor, berarti ini bantuan alat yang lain lagi gitu. Jadi jarang yang setiap tahun sama. Misalnya kemarin udah bantuan kambing, berarti tahun ini apa namanya lembu ya untuk masyarakat kelompok peternak lah istilahnya. Kelompok tani biasanya itu tani biasanya udah sekaligus ini ya peternakan gitu ya. Misalnya tahun lalu sudah mesin jahit, berarti tahun ini alat industrinya yang lain lagi kita kasih. Misalnya pemotong rumput bisa, kemudian pemarut kelapa itu bisa gitu ya. Banyak alat itu banyak bisa dilihat di internet lah ya. Oke, setelah musrenbang itu selesai ya, ada namanya penyusunan. Nah, itu tugas kita tuh nyusunnya. Jadi kita combine lah ya seluruhnya. Kemudian yang mana yang oke, yang mana yang tidak, yang mana sesuai dengan indikator, yang mana yang tidak. Nah, ada namanya musrenbang provinsi dan musrenbang nasional. Itu yang nomor 7 dan nomor 8. Nah, ini penting gitu. Karena pembangunan itu baik dari nasional, provinsi maupun daerah kabupaten kota itu wajib ada yang mengeluarkan kebijakan dan ada yang mengeluarkan dukungan. Oke. Jadi kendati kita sudah menyusun hingga di bulan Maret untuk RKPD, tapi kita tetap menunggu Musrenbang provinsi dan nasional untuk finalisasi dokumen kita itu, yang mana provinsi dilaksanakan di April, nasional dilaksanakan bulan Mei. Kita ketok untuk RKPD itu di akhir Mei, ya, ataupun ya sorry di Mei ya, di Mei kita udah ready itu ya, karena nggak bisa kita lama-lama kali karena udah bergerak yang namanya penyusunan APBD itu di bulan Juni awal. Oke. Nah, eh, kalau proyeknya dari pusat kemudian dari provinsi itu kita biasanya perlu ada dukungan gitu. Contoh, provinsi membangun SMK di kecamatan X, misalnya di Pematang Jaya, di Kabupaten Langkat, karena di sana belum ada sama sekali sekolah menengah, baik itu kejuruan maupun umum, gitu ya. Nah, ketika itu kan dari provinsi kan gitu, dana provinsi ya awal ya seluruhnya dari APBN kan gitu ya. Eh, Kemudian apa dukungan daerah gitu. Nah, dukungan daerah, contoh pembangunan daerah kabupaten ya, pembangunan jalan aspal, oke. Kemudian bisa juga pelatihan guru-guru yang akan ditempatkan di sekolah SMK itu. Nah, jadi kita biasanya kalau misalnya pemerintah di tingkat hierarki lebih atas membangun suatu proyek, maka kita diminta dukungannya apa nih, dukungannya apa. Nah, itu kita siapkan. Maka kita nunggu musrenbang provinsi dan musrenbang nasional dulu ya, baru kita apa namanya memfinalisasi di akhir Mei ya, paling lama Juni awal lah ya. Eh, RKPD itu ya tadi ada saya sampaikan ada namanya RB, RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Kalau di tingkat kabupaten itu produk hukumnya itu eh, peraturan daerah. Nah, peraturan daerah itu artinya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Oke, eksekutif itu pemerintahnya, legislatif itu DPR-nya, Dewan Perwakilan Rakyatnya. Nah, ketika mereka membentuk suatu peraturan daerah, maka wajib ada namanya rapat-rapat, kemudian MOU ataupun sejenis kesepakatan, baru nanti dituangkan ke dalam dokumen ya. Dokumennya namanya Perda, peraturan daerah. Nah,
turunan dari perda itu ada namanya untuk menjelaskan yang lebih yang umum tadi bisa melalui peraturan kepala daerah ataupun keputusan kepala daerah. Apa beda peraturan dan keputusan? Kalau dia peraturan bersifat mengatur, dia terdiri dari pasal-pasal yang menjelaskan sesuatu yang lebih kompleks. Kalau keputusan kepala daerah itu menjelaskan status, kemudian pemberitahuan gitu ya, bukan sejenis pemberitahuan tapi dalam konteks dia memutuskan, contoh SK saya, SK pangkat saya, oke, maka keputusan bupati kan gitu, ataupun keputusan gubernur. Ya sejenis satu lembar, dua lembar dia seperti itu ya. Keputusan eh, apa namanya tugas belajar. Nah, itu surat keputusan bupati. Misalnya peraturan retribusi, ya itu berarti peraturan bupati, gitu. Walaupun ada juga perda yang mengatur, tapi rata-rata keputusan bupati lah ya, keputusan kepala daerah ya. Ini untuk retribusi gitu ya, pajak segala macam lah ya. Oke, jadi RKPD bentuknya eh, keputusan Perbup ya, kan RKPD itu mengatur ya peraturan bupati. Nah, di di apa namanya di Agustus kita mulai perencanaan tingkat desa gitu, Musrenbang Des. Jadi misalnya ini kan kita udah selesai nih di bulan ini kan sudah apa namanya bulan Oktober akhir gitu ya. Artinya ini udah pelaksanaan penganggaran eh, pembiayaan pembangunan gitu, udah bergerak ke BPKAD. Oke, kita masuk ke B ya. Nah, B itu adalah porsi dari BPKAD, Badan Pengelolaan eh, Keuangan dan Aset Daerah. Produknya itu namanya APBD. Jenis produknya adalah Perda, Peraturan Daerah. Oke, mereka menyusun APBD itu dari mulai Juni, kemudian melakukan rancangan-rancangan, ada dari jenis dokumennya ya, dokumennya produk sebelum menghasilkan APBD tadi ada KUA, bukan Kantor Urusan Agama ya, KUA, eh, Kebijakan Umum Anggaran. Oke, ada PPAS, plafon sementara, gitu ya, dari KUA ke PPAS. Nanti di bulan Juli dilakukan penyiapan-penyiapan sifatnya cuma beda-beda tahap aja gitu. Misalnya kan 14 penyusunan rancangan, kemudian 15 penyampaian rancangan, udah disusun, kemudian disampaikan. Nah, yang bekerja di sini adalah perwakilan, ini tim teknisnya ya, perwakilan dari eksekutif dan legislatif. Eksekutif namanya TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Nah, itu bisa dari BPKAD, Sekda ya, ketuanya sekretaris daerah, asisten, anggota, kepala Bapeda, eh, tertentu aja kalau ini ya. Nah, TAPD ya. Nah, ya saya juga pernah jadi TAPD gitu tahun lalu. Cuma akhir-akhir ini eh, bergantian lah ya. Kemudian ya dari Bapeda ya, Bapeda termasuk bidang-bidang sekretaris gitu ya. Dia membahas penting enggak, cocok enggak, sesuai enggak dengan aturan, itu yang dibahas. Nah, itu dari eksekutif. Kemudian ada dari legislatif namanya Banggar, Badan Anggaran Eksekutif DPRD gitu ya. Nah, itu terdiri dari komisi-komisi lah ya, komisi gitu-gitu ya. Udah ada aturannya tersendiri gitu. Siapa yang layak jadi banggar, dipilih dan sebagainya. Nah, jadi mereka nanti ada fotonya, mereka komunikasi nanti, anggarannya, perencanaannya, proyek misalnya tadi 360 yang bisa kita anggarkan cuma 300. Disinilah kita bergerak untuk yang mana yang perlu kita anggarkan, yang mana yang nanti aja dulu, yang mana yang diprioritaskan, yang mana nanti aja dulu gitu. Seperti itu. Disinilah nanti. Dan apa namanya? eh, akan ada perdebatan di situ gitu.
perdebatan yang merumus kepada kepentingan individu ataupun kepentingan kelompok, kepentingan politis yang mengangkangi ataupun tidak menergi terkait dengan musrenbang, nah itu merupakan kelemahan gitu ya. Karena kan kalau udah masuk ke anggaran ini, itu akan ada kepentingan politik, kepentingan masyarakat. Kita sebagai perencana berupaya untuk menyelaraskan seluruh kekuasaan yang ada gitu ya di dalam perumusan APBD ataupun eh, penjabaran APBD itu ya, yang mana yang dibiayai lah istilahnya gitu. Oke. Hmm, itu ya, 18 penetapan normal aja, ini penyusunan. Seluruh yang saya sampaikan ini itu udah ada aturannya. Jadi kalaupun nanti ada yang mahasiswa di 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 instansi Pemda ataupun Bapeda, itu seluruhnya formatnya, aturannya kita tinggal menjalankan aja, dan jangan keluar dari aturan. Inovasi pun yang kita buat jangan keluar dari aturan. Karena tadi kan di awal pertemuan saya sudah sampaikan bahwa di dalam dunia kerja, apalagi di pemerintahan ya, tetap ada namanya hierarkis, strukturalis, gitu ya. Oke, penetapan surat SE Bupati ya, kemudian nomor 21 penyampaian rancangan, kemudian nanti gongnya itu apa namanya, penetapan perda ya, perda APBD 2023, misalnya nomor 28. Nah, kemudian penetapan perda dan perbub dengan penjabaran gitu ya. Kemudian penetapan DPA. Nah, paling ujung itu namanya ada DPA nomor 30, itu nanti adalah anggaran yang fix yang kita cairkan di bulan Januari, kemudian bisa langsung kita aplikasikan gitu ya, implementasikan. Silakan nanti dibaca. Oke. Eh, nah, tadi saya menyampaikan bahwa perencanaan itu ya mulai dari RKPD ya, itu penganggarannya dilihat ataupun digunakan dana dari APBD kabupaten. Ada dana yang dari APBDes, anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, itu kita bergerak pada slide ini ya. Nah, pelaksanaannya gitu ya. Nah, di awal dari perencanaan desa. Karena kita kan biasa apa ya, bergerak di desa gitu ya. Nah, tapi kita pada konteks gitu ya, tahapan pengelolaan dana desa, karena disinilah dananya bergerak kan gitu ya. Di awal tadi ya, di bulan Agustus kita melaksanakan perencanaan desa. Oke, kita jangan lupa melibatkan seluruh elemen masyarakat ya, ini tinggal baca lah ya. Kemudian kita melakukan musyawarah baik dari tingkat dusun, desa, desa lah ya paling tinggi kan gitu ya. Musyawarah dilakukan kegiatan formal maupun informal. Nah, aktornya ya, perwakilan masyarakat, pemerintah desa, BPD, LPMD, dan tim TPK ya, tim kegiatan itu ya, pendamping desa dan perwakilan kecamatan dan kabupaten. Nah, ini semua dilakukan di bulan Juni, Juli sampai Agustus. Di sini boleh juga kalau mau buat Oktober juga paling lama ya. Oke, kemudian kita ada penatausahaan. Ya, ini administratif lah ya. Tahap satu, eh, 20% bulan April biasanya pencairan ini ya. Pencairan ini kalau udah cair ya, nggak satu tahap, atau biasanya dua tahap sih. Ini saya buat yang tiga tahap ya. Kemudian pelaksanaan. Nah, ini biasanya eh, April, Juli, Oktober, tergantung eh, pencairannya gitu. Kalau misalnya pencarian dua, berarti dua kali dia laporannya. Pelaksanaan juga terkadang kan terhambat kalau misalnya belum ada yang bisa apa ya, mendahulukan ataupun memastikan kan gitu.
Pelaksanaannya biasanya kita lakukan dengan cash forward. Nah, ataupun biasanya eh, melakukan padat karya lah ya, sejenis itu ya. Aktornya kita wajibkan dari unsur masyarakat setempat. Jadi uangnya punya desa dan dikucurkan untuk masyarakat desa itu. Jadi bisa membantu multiplier efek di desa itu kan. Jadi dia dapat upah, kemudian dia belanja di di warung kelontong di desa itu khusus yang upah. Kan ada namanya eh, apa namanya barang material, nah itu di Panglong ataupun toko besi di wilayah itu juga gitu. Jadi semuanya bergerak di wilayah itu gitu. Kemudian ini pelaporan dan pertanggungjawaban. Nah ini biasanya eh, bulan Juli lah ya, bulan Juli, Oktober, dan laporan akhir di Januari setelah tahun pelaksanaan. Jadi kita biasanya pencairan, kemudian pelaporan progres, pencairan lagi, pelaporan progres lagi, baru nanti di akhir tahun baru rangkuman seluruh laporan kegiatan. Jadi kan ada foto kegiatan misalnya pemberdayaan dalam konteks peningkatan ilmu pengetahuan, knowledge gitu ya. Pada saat kegiatan itu aja di foto. Tapi kalau pemberdayaan dalam bentuk fisik ya, di fotonya kan sebelum, sedang dilakukan, setelah dilakukan gitu. Jadi tipe-tipenya seperti itu. Ah, saya pikir ada juga perlu kita oke. Mohon maaf ini tadi mana ya? Suaranya jelas ya Pak ya? Masih jelas ya? Oke, siap. Ada sedikit aja tapi cepat ya saya sampaikan. Kalau kita bergerak pada perencanaan itu kan biasanya manajemen ya, manajemen konteks gitu ya. Mungkin di perkuliahan lain pasti dipelajari lah ya namanya manajemen administrasi pembangunan atau eh, ADPEM ya, administrasi pembangunan. Jadi biasa kita bergeraknya di sini nih. Kalau inti dari administrasi itu manajemen. Inti dari manajemen itu kepemimpinan. Nah, inti dari kepemimpinan itulah namanya perubahan gitu. Jadi setiap tahun, setiap masa itu akan ada perubahan gitu. Ya, yang kalau saat ini kan disruptive area, disruptive era ya. Jarak, waktu, modal, sumber daya, IT ya, itu mendekatkan manusia dan memudahkan manusia gitu. Dan itu berpengaruh terhadap jenis kepemimpinan. Kalau dulu ya mungkin bisa otoriter. Kalau sekarang nggak bisa, harus kolaboratif gitu ya. Nggak bisa lagi suka-suka hati aja menentukan decision making. Nah, pelaksanaannya juga itu penggunaan sumber daya lah ya. Ya seluruhnya kita melakukan manajemen. Itu ada fungsi manajemen gitu ya. 5M ya nanti ada. Kemudian keseluruhannya itu namanya administrasi. Kalau manajemen tadi itu masuk dia tata usaha juga manajemen ya. Kemudian eh, kepiawaian kita dalam menentukan proyek-proyek pemberdayaan itu semua termasuk dalam manajemen administrasi. Tapi tergantung arahnya kemana gitu. Kalau kita kan yang jelas administrasi publik kan gitu. Ada juga administrasi bisnis, berarti yang dilakukan di situ adalah manajemen bisnis. Ada juga administrasi publik, berarti yang dilakukan adalah manajemen sektor publik. Beda. Kalau dia publik, outputnya adalah welfare. Ada yang gratisan di situ. Apa namanya? Kita tidak berupaya untuk mencari profit, kecuali BUMN ya. Oke, kalau kita di pemerintah, kementerian segala macam ya, itu berupaya untuk welfare, kesejahteraan masyarakat. Yang mana yang paling baik itu. Jadi kita gunakan kalau di manajemen
selain 5M tadi ya, man, money, model, machine, M satu lagi saya apa lupa ya, nanti ada di bawah. 5M itu ya, kita menggunakan yang namanya manajemen strategis. Nah, ini berasal dari militer ya. Manajemen strategis itu adalah cara tercepat untuk mencapai tujuan. Karena kita terbatas nih. Kalau RKPD tadi kan cuma 1 tahun gitu. Jadi apa yang paling kalau kita belajar serba sistem itu ada masalah, 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 masalah. Dari 5 masalah itu berkaitan. Nah, kita pilih salah satu masalah yang kita porsikan pembiayaannya itu di situ dan kegiatannya untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, yang kita harapkan agar dia menjadi faktor pengungkit untuk sebagai pengungkit terbesar dari 5 masalah ini. Jadi kalau satu diangkat, maka 4 lagi itu tertarik, tidak ter, tidak benar, tidak mempengaruhi secara besar, tapi itu mempengaruhi keseluruhannya. Jadi efek leverage tertingginya itu kita wajib tahu itu, menganalisisnya gitu. Nah, di situ kerjaan manajemen administrasi. Jadi bukan hanya sekedar tata usaha saja, tapi juga pola pikir kita yang luas gitu ya. Jadi biasanya kita sebut dengan spesialis in generalis gitu ya. Spesialis in generalis atau ya spesialis in generalis. Tahu banyak tapi mungkin nggak dalam gitu ya. Tahu tapi nggak dalam gitu. Tapi kita tahu gitu. Oke, itu ya ini fungsi manajemen ya. Biasalah planning, organizing, actuating ya, controlling, POAC. Nah, ini di pelajaran lain pasti udah ngajari lah ya. Nah, ini yang saya sampaikan 5M tadi ya. Ini ada tambahan nih, market time. Sebenarnya kalau market ini masuk kalau kita belajar manajemen bisnis kan gitu ya. Time. Oke lah, time. Sebenarnya udah masuk ke dalam metode sebenarnya ya. Jadi 5M, man, money, materials, machine, method. Sebenarnya 5M itu aja. Nah, itu yang kita lakukan di dalam pembahasan perencanaan, organizing, kemudian apa namanya actuating, implementasi dan monitoring dan evaluasi. Oke. Dalam konteks pembangunan daerah, keseluruhan dari planning, organizing, actuating, controlling itu diinterpretasikan ke dalam istilah-istilah sebagai berikut, itu ya. Perencanaan mewakili planning, penganggaran ya masuk dia ke dalam konteks uh, apa namanya organizing ya, kemudian pelaksanaan actuating, kemudian monitoring dan evaluasi controlling. Nah, ini sebagai refleksi dari teori awal manajemen ya, ataupun administrasi publik ya. Bapak administrasi publik siapa itu? Oh, saya lupa tuh, dulu hafal tuh. Masih di Setialan Bandung ya. Kalau Bapak ekonomi kan ini Steve yang mengeluarkan apa ya, teori invisible hand itu siapa yang tahu tuh? Adam Smith. Oke. Kalau Bapak administrasi, aduh, nanti biasanya saya ingat tuh. Oke, ini dia tata kelolanya dari awal yang saya jelaskan tadi semuanya ada di sini. Kalau yang kalau yang masih nggak modern gitu tadi ya, semua sebenarnya sudah ada di sini. Tapi sebenarnya lebih enak jadi ceritain ya daripada kita baca sendiri ya. Nggak ada temannya kalau baca sendiri. Oke, em, saya pikir lanjut aja lah dulu ya. Nanti kita screenshot sama absen nanti di akhir aja karena eh, apa ya kita udah mau tinggal 1/2 jam lagi ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya sambil saya menjelaskan, saya persilahkan ya. Oke, ini kalau secara gamblangnya seperti ini nih. Seluruh kegiatan gitu ya, baik itu fisik, ekonomi, dan sosial yang merupakan salah satunya bagian dari pemberdayaan masyarakat ya, Komdev, itu bergerak awalnya dari yang namanya
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melalui RPJM, RPJPN, RPJMN, RKP. Oke, di tingkat provinsi namanya RPJPD, RPJMD, RKPD. Oke, di tingkat daerah kabupaten itu namanya RPJPD, RPJMD, RKPD, kabupaten kota. Nah, eh, kita tadi ada namanya menyelaraskan tiga pengetahuan tadi: ekonomi sosial, spasial, dan lingkungan. Itu ada yang warna hijau, RT/RWN, RT/RW, RDTR, itu sebagai interpretasi dari spasial. Oke, ada satu lagi yang di sini nggak ada, namanya apa namanya, kajian lingkungan hidup. Nah, itu nanti ada juga, itu untuk di bawah RT/RWN tadi atau rencana spasial ada namanya kajian lingkungan hidup. Itu yang mewakili aspek lingkungan. Jadi ada tiga tadi ya. Ada lingkungan, spasial, dan ekonomi sosial. Nah, seluruhnya itu dipadukan ke dalam dokumen-dokumen tadi. Eh, akan ada yang bertanya itu Renstra apa, Renja apa gitu ya. Nah, kalau Renstra itu adalah interpretasi dari rencana pembangunan jangka menengah. Tapi tingkatnya adalah OPD. Kalau di nasional, OPD-nya itu berubah nama dia jadi kementerian atau lembaga. Makanya itu ada K garing L, kementerian ataupun lembaga. Oke, kementerian itu Kementerian Agama, Bappenas, kemudian kalau di pendidikan berarti Kemendikbud, kan gitu, atau Kementerian Pendidikan. Lembaga itu apa? Ya bisa jadi LAN, lembaga administrasi negara, kemudian lembaga-lembaga yang disetarakan dengan 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 lembaga negara, ya bisa KPK, ya, kemudian BPK gitu ya, BPKP, dan seluruhnya lah ya, lembaga ya, ya mahkamah segala macam ya, nggak hanya dari eksekutif maupun yudikatif, legislatif kan gitu. Tapi legislatif dia kan udah masuk di sekretariat legislatif gitu ya, di DPR gitu. Itu ada sekretariat juga itu. Oke, itu yang 5 tahun. Nah, Renstra itu 5 tahun juga gitu. Tapi udah bergerak pada sesuatu yang lebih spesifik. Misalnya RPJM tadi kan ya keseluruhan, dinas PU masuk, dinas perki masuk, dinas kebudayaan, dinas pendidikan, kesehatan, semua masuk. Tapi kalau Renstra dia dimiliki oleh salah satu OPD atau kementerian. Misalnya di tingkat kementerian berarti Renstra tingkat Kementerian Pendidikan, ya udah Renstra Pendidikan aja gitu. Di tingkat provinsi berarti Renstra SKPD Pendidikan. Ya udah, dinas dinas namanya ya, bukan ini lagi, bukan kementerian. Kalau tingkat provinsi kan dinas. Dinas Kesehatan gitu. Di kabupaten juga dinas kesehatan gitu. Saya gitu. Nah, akan ada yang bertanya Renja itu apa? Nah, Renja itu adalah interpretasi dari RKP yang 1 tahun tadi. Masa berlakunya juga 1 tahun. Nah, jadi Renja juga ada Renja Kementerian Lembaga, Renja juga ada SKPD Provinsi, Kabupaten, Kota. Jadi secara gamblang, beginilah kita merencanakan suatu produk pembangunan itu. Oke, yang mana dalamnya ada program. Oke, kita lihat materinya ya. Kalau RPJP membicarakan sesuatu yang lebih abstrak, ini negara ini mau diarahkan kemana gitu. Ya kita bagi tiga gitu ya, misalnya kan KIT, misalnya KIB gitu ya, kawasan Indonesia Barat, Timur, Tengah gitu ya. Mungkin di 20 tahun lagi, ini kan kita kemarin baru buat ini ya, RPJPN itu silakan bisa dicek. Kita ngarahkan ke Pulau Sumatera, arahnya mungkin ya pertanian atau penyebaran industri dan sebagainya, sampai dengan kawasan Indonesia Timur. Oke, RPJM dia lebih spesifik lagi gitu.
Tapi dia nggak mengatur, belum belum secara secara lebih spesifik mengatur kapan proyek itu dilaksanakan. Oke. RPJM, contoh dalam 5 tahun kita akan membangun kegiatan-kegiatan ini itu ada di lampirannya. Contoh tol laut, tol Sumatera, Trans Jawa, Trans Papua, oke. Nah, eh, sampai dengan program, oke, sampai dengan program. Nah, nanti ada namanya RKP. Nah, RKP baru menjelaskan program itu yang kami maksud dalam RPJM, satu program ada 10 loh kegiatannya. Oke. Dan misalnya ada programnya nggak banyak, maksimal itu biasanya ada 5 aja. Cuma kegiatan itu kan dari 5 itu ada 10 berarti ada 50. Nah, RKP yang menentukan program nomor satu kegiatan 1, 2, 3 itu di tahun 2023. Program kedua kegiatan 5, 6 itu di tahun 2023. Kemudian 2024 itu kegiatannya yang mana? Nah, itu di RKP. Makanya anggaran itu bergerak di penjabaran RKP gitu. Silahkan bagi yang bingung ditanya nih soalnya pasti pada ini nih pengetahuan baru atau bagaimana gitu. Nah, isinya di dalamnya itu ya eh, Komdev tadi gitu. Community development tadi isinya. Nah, isinya itu ya itu tadi kegiatan tadi gitu. Ya kegiatan itu contohnya ya pelatihan, pemberian bantuan, sarana prasarana, pembangunan fisik sebagainya. Oke, ini alur perencanaan dan penganggaran ya. Sudah saya jelaskan tadi. Ini dari undang-undang, silakan baca aja. Nah, ini tahun-tahunnya, ini teorinya seperti ini di peraturan ya. Aplikasinya tadi yang di awal sudah saya sampaikan tabel warna-warna tadi ya, bulan-bulan ya. Oke, nah kita selalu ada payung hukum nih. Ini payung hukum perencanaan. Nah, dari Undang-Undang 25 2004 turunkan lagi ke 23 2014 dengan pemerintah daerah turun. Jadi kalau dibaca sampai dengan paling bawah ada namanya Kepmen Dagri nomor 0505889 tahun 2021 yang mana sudah mendaftarkan. Kalau dulu kita mengarang bebas aja tuh, nama kegiatannya, nama programnya. Tapi di dunia yang canggih ini gitu ya, seluruhnya tuh sudah terdaftar. Contoh program di Bapeda, sinkronisasi dan koordinasi itu sudah terdaftar di dalam Kementerian Kepmendagri nomor 0505889 hingga dengan kegiatannya gitu. Misalnya koordinasi apa kegiatannya gitu. Tapi programnya itu udah didaftarkan dulu hingga kegiatannya. Jadi kita tinggal tinggal pilih doang, istilahnya kata apanya seperti itu. Kegiatannya mau yang apa ini? Oke, ini programnya gitu ya. Kegiatannya apa? Yang A, yang B, yang C nih. Seolah-olah kita tuh tinggal sudah ada patron gitu. Ketika ada project yang mana mempengaruhi atau bergerak pada suatu spasial dan konteks tertentu yang mana kita itu ingin melakukan kegiatan yang tidak terdaftar di dalam Kepmendagri nomor 050 maka akan ada mekanisme pengusulan untuk kegiatan itu. Tapi saya pikir kalau yang membaca ini satu tebalnya, tebal, silakan cek aja. Itu semua seluruhnya udah saya pikir udah terdaftar. Kalaupun ada maka kita usulkan penambahan kegiatan ataupun penambahan program berkenaan konteks wilayah kita yang belum tercakup atau belum tercover dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah terdaftar di Kemendagri 0505889. Dan terbaru itu sudah ada kalau nggak salah 2022 atau 2023 untuk diverifikasi lagi di 2024. Itu ya. Jadi akan ada nanti contoh misalnya tahun 2024 Kemendagri nomor X bla 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 tentang hasil verifikasi dan inventarisasi pemutakhiran.
Nah, kan kita mutakhir kan gitu. Pemutakhiran klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan. Jadi kita udah mengkoneksi tuh pembangunan dan keuangan. Keuangan tuh diinterpretasikan dengan kode-kode rekening ya. Nanti ada contohnya. Oke, ini silakan baca aja. Tadi udah saya jelaskan ya persiapan lah ya penyusunan RKPD tadi ya. Rancangan awal, akademisi, dibantu konsultan, dibantu ya kita ya aparatur lah ya. Kemudian penyusunan rancangan awal, kemudian pelaksanaan musrenbang tadi yang bulan Februari sampai April tadi ya, sampai musrenbang kabupaten, musrenbang kecamatan ya. Kemudian penyusunan rancangan akhir RKPD. Oke. Eh, iya, penetapan RKPD itu penetapan di akhir ya. Kalau RKPD biasanya di September tadi ya, sesuai dengan jadwal. Oke, ini langkah penyusunannya, silahkan dibaca aja. Bagan alir dan tata cara penyusunan RKPD. Kemudian, nah ini contohnya nih. Eh, eh, kita melakukan musyawarah di tingkat desa dulu ya di Agustus. Nah, itu yang sebelah kiri. Ini kita katakan dengan sesuatu yang formal. Kemudian yang sebelah kanan itu informal karena dia terlaksana ya bisanya di warung, di tengah sawah gitu ya. Tidak secara seperti ada jadwal. Kadang hanya bertemu langsung menyampaikan, oh ini cocoknya karena ini kita usul bibit padi kan gitu. Oke, yang perlu digarisbawahi biasanya di dalam betulnya ada faktor-faktor ini ya penghambat ya. Terlalu besarnya kekuasaan dalam mengintervensi ke perencanaan yang mana seharusnya berjalan secara demokratis. Kenapa itu jadi? Karena ada faktor politik in planning ataupun kekuasaan power in planning. Contoh, kepala desa berpikir bahwa proyek ini cocok di dusun satu untuk melanggengkan ya keterpilihan, elektabilitas. Kan gitu karena mungkin pendukung dia. Misal, ini misal ya. Ataupun kalau nggak pendukung berarti cocoknya di dusun dua karena itu ketertarikan antar keluarga gitu. Jadi netralitas gitu ya, isunya gitu. Negara kita juga kan isunya netralitas dan moralitas gitu ya. Oke, kemudian itu bergerak pada level desa gitu. Ketika kita tarik lagi pada level kabupaten ataupun pemerintahan yang lebih tinggi, akan ada permainan-permainan, akan ada percakapan-percakapan di belakang layar yang bergerak antara eksekutif dan legislatif, di mana DPR ini kan juga politis kan gitu. Dia juga mengupayakan agar pemilih dia ya wilayah dapil ya adalah pilihan itu juga mendapatkan proyek. Sehingga proyek yang kita upayakan dari Musrenbang itu itu mungkin nggak bisa semuanya kita realisasikan karena pada saat penentuan anggaran nanti kan itu kan kita berhadapan dengan yang namanya DPR gitu ya. Dan mereka sudah punya apa-apa aja yang ingin mereka bangun. Oke, dari hasil reses. Nah, ini saya jelaskan bahwa DPR juga punya hak yang namanya pokir, pokok-pokok pikiran DPR. Yang mana setiap tahun mereka ada 3 kali reses. Reses itu DPR turun ke lapangan daerah pilihannya. Oke, pemilihannya, oke ya, dapil namanya. Em, kemudian mengumpulkan masyarakat, berdialog, berdiskusi, dan outputnya adalah daftar proyek pembangunan juga kan gitu. Kan tadi kita musrenbang ada namanya daftar pembangunan. Misalnya
proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan fisik, ekonomi, sosial. Mereka juga punya gitu. Nah, itu nanti yang akan bukan diadukan, disinkronkan. Terkadang ada yang double, mereka nggak verifikasi, kita yang verifikasi. Karena semua kan di Bapeda dulu gitu ya, baru kita sodorkan ke OPD-OPD, misalnya PU pendidikan. Nah, ini gimana? Bisa gitu. Nanti mereka yang turun ke lapangan ngecek dulu, baru kalau oke, baru kita berikan upaya untuk penganggaran gitu. Kalau dia lolos tahap prioritas. Nah, itu tadi yang tahap prioritas tadi penyusunan RKA PPAS tadi, KUA dan PPAS ya. Nah, sehingga faktor apa ya kadang ya itu power in planning itu ya kekuasaan itu sangat mempengaruhi karena yang kita rebutkan ini kan uang negara ini sebenarnya. Jadi kita seharusnya mempertahankan profesionalisme lah ya. Oke, kalau kita masuk ke teori ya, ini policy making power satu itu yang bisa dilihat ya. Ini kebetulan disertasi saya. Kemudian power dua itu beragam, tapi dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, power yang paling hebat ini yang nomor tiga ini. Dia nggak ikut deliberasi di musrenbang, nggak ikut yang di dusun-dusun ataupun di masyarakat. Tiba-tiba dia bisa menggerakkan sesuatu yang tidak direncanakan maupun bisa mengalihkan lokasi yang sudah direncanakan di tempat lain gitu. Oke, ini penjelasannya. Nah, ini contoh-contoh kegiatannya ya. Ini yang dilakukan di Musrenbang tingkat kecamatan. Ini sebenarnya seru ini kalau bisa hadir di sini. Cuma kita udah lewat memang ya. Paling kalau mau hadir di APBD lah ya, penetapan APBD. Nah, ini yang di tingkat kabupaten. Nah, ini merupakan seremonial, ada tari-tarian. Ini hari pertama yang sebelah kiri, oke. Ada kita undang dari provinsi, dari tetangga kita ya, daerah tetangga dan sebagainya ya. Kemudian sebelah kanan itu hari kedua dan hari ketiga. Yang fisik kumpul sama fisik, yang ekonomi kumpul sama ekonomi ya, yang sosial kumpul sosial. Nah, ini contoh dokumen yang tahunan ya RKPD. Kemudian, nah ini proses penyusunan RKPD dan nah, ini sebenarnya penjabaran dari yang tadi ya. Oke, ini penganggaran. Nah, ini payung hukumnya lah ya, payung hukum penganggaran. Kemudian APBD tadi udah saya jelaskan ya, buat PPAS, buat ranperda, kemudian penetapan perda. Nah, ini baru tiga elemen basis penganggaran ya, kegiatan strategi daerah itu yang dari visi misi ya. Kemudian ada pokir DPR tadi. Kemudian ada hasil sudah capek kita kan dari mulai tingkat dusun, desa, ya, kecamatan, kabupaten. Nah, ini bisa berbenturan, bisa saling memahami, saling sepakat, itu bergeraknya di sini. Penentuan kegiatan apa aja yang definitif untuk kita anggaran. Yang ujung baju putih hitam ya itu dari Banggar, Badan Anggaran DPR. Yang belakang sebelah kita baju biru warna coklat itu dari eh, pemerintahnya gitu ya namanya TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyusun proyek-proyek yang 1.000 tadi ataupun 690 tadi kira-kira kalau terdanai cuma 300 yang mana aja tuh? Ah di sini tuh. Jadi politik in planning, perdebatan, diskusi sampai lempar-lempar meja, lempar-lempar bangku. Ini terjadinya di sini gitu. Dan ini ya kita bilang rapat inilah ya rapat teknis. Jadi yang menghadiri pun orang-orang teknis gitu ya. Oke, setelah sepakat kita penetapan nota kesepahaman rancangan keluar dan PPAS. Nah ini belum belum apalagi ya belum penetapan ya. Kita sepakat oke ini proyeknya ini aja. Hasrat dari Musrenbang sudah tersalurkan, hasrat dari visi misi RPJM sudah tersalurkan. Kalau yang visi misi RPJM itu artinya proyek-proyek sentral ya. Contoh kalau kalau di kita kan berarti yang merupakan IKU, indikator kinerja utama kabupaten ya.
Oke, kemudian sudah oke, rapat-rapat lagi ya selanjutnya penyelesaian, kemudian verifikasi tingkat tingkat provinsi, ada dari Biro Hukum, Kabak Hukum kita, barulah kita lakukan penetapan. Jangan lupa sebelumnya ada revisi ataupun pengawasan, ya revisi lah ya nanti dari Bapeda provinsi. Kalau Bapeda provinsi atau nah, provinsi pernah di perbukaan, nah belakangnya ini nih jelimet nggak bacanya tuh. Nah, kode 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 segala macam. Oke, itu aja untuk penjelasannya. Silakan kalau ada yang bertanya, waktu kami silakan. Assalamualaikum Pak. Saya ya, Silakan. gini, em, untuk menjadi apa gitu tamu di Muslimbang Desa itu seperti apa Pak? Karena di Muslimbang Desa, apakah ada kriteria-kriteria tertentu untuk menyuarakan aspirasi kita gitu loh? Kalau di kabupaten kan saya pernah hadir beberapa kali, kalau nggak salah 2 kali. Tapi kalau untuk di desa belum pernah. Karena memang saya ada beberapa yang Mm-mm. ingin saya sampaikan ke pihak desa melalui musrembang desa. Akan tetapi saya nggak pernah diundang gitu. Jadi gimana Pak sarannya dan Iya, siap, siap. eh, arahannya? Terima kasih Pak. Baik, kalau untuk musremang desa, itu awal mulanya kan memang musrenbang tingkat dusun, oke? Nah, itu yang biasa kita sebut dengan informal terjadinya gitu ya. Kemudian ada namanya musrenbang tingkat desa, oke? Nah, tingkat dusun itu biasanya di bulan 3 sampai bulan 5 lah ya. Nah, itu kepala-kepala dusun menulis lah ya kegiatan itu. Nah, eh, umumnya masyarakat kita nggak membedakan ya masyarakat awam atau intelektual segala macam gitu ya. Nah, itu sudah memasukkan usulannya di tingkat dusun. Bagi yang malas nanti ke tingkat desa. Nah, ketika udah komplit di tingkat dusun kan bergeraklah itu di bulan Juli. Nah, ini juga harus sudah ada di tingkat dusun apa-apa aja mau dibangun di dusun. Nah, eh, orang yang partisipatif ataupun orang yang andil sebagai peserta di rapat-rapat dusun. Jadi rapat dusun itu banyak ya, dari perempuannya, kemudian PKK-nya, bidan desanya itu punya kelompok-kelompok sendiri loh. Jadi tergantung kita tuh individu masuk ke dalam kelompok mana. Seperti saya paling masuk ke kelompok ke- pada saat itu kita posisi di mana kan ada OKP juga gitu ya, OKP perempuan-perempuan, wirid Yasin sama petani kumpulnya misalnya di warung kopi ataupun di rapat-rapat petanian. Oke, kalau kita berupaya untuk masuk ke tingkat desa karena udah selesai tadi ya, kita anggap udah selesai. Kemudian akan ada undangan untuk masyarakat yang akan berpartisipasi di tingkat desa. Oke. Nah, undangan itu memang memberikan eh, tagline di bawahnya itu ya, minimal gitu ya, minimal 10 orang, rata-rata 10 orang gitu. Karena satu dusun kan bisa sampai 10 ya atau 12. Kalau kali 10 aja udah 120. Secara yang dianggarkan secara formal itu kan paling cuma nasi kota atau ya snack ya 50 kan gitu. Memang secara kita nggak bilang dibatasi kan gitu, tapi minimal ada lah kan gitu. Nah, namun pun demikian yang mengetahui bahwa akan ada musrenbang gitu, tapi memang nggak pernah musrenbang itu dibuat seperti spanduk pertanggungjawaban APBDes itu jarang lah ya. Tapi dibuat
ketika pada saat pelaksanaan aja banner belakang itu kan. Tapi kalau dibuat banner khusus datangilah musrenbang, nah itu takut panitianya takut nggak bisa ngasih ini gitu konsumsi gitu sebenarnya. Namun sifat dari musrenbang itu baik dari tingkat kabupaten, desa ya itu terbuka untuk umum gitu. Silakan aja kalau tahu jadwalnya silakan hadir. Karena di tempat tertentu itu partisipatifnya sangat sedikit gitu, tapi di tempat yang lain banyak gitu malah melebihi dari kuota. Dipersilahkan gitu. Jadi silakan aja kalau sifat dari musrenbang itu karena dia ranah formal yang tadi kalau di teori itu yang pertama ya power pertama itu terbuka untuk umum. Namun kalau memang informasi itu tidak sampai ke kita gitu ya, itu saya nggak tahu tuh kemana tuh. Apa nggak dikasih tahu oleh kepala dusunnya? Karena pasti undangan kan ke kepala dusun. Nah, kepala dusun kan pasti mengumpulkan orang. Nah, siapa yang mau ikut gitu. Mungkin nggak terdengar di kita gitu. Tapi mungkin kalau kita tahu, silahkan kalau datang ya. Itu dari saya. Ada lagi atau ada yang belum saya jawab tadi? Silahkan. Sudah Pak, terima Karena kasih Pak. Nah, iya sama-sama. Kalau kalau nggak dari dusun, kalau masuk ke Karang Taruna itu ada juga ke ketua Karang Taruna, ke kepala dusun, kemudian ke ketua perwiritan itu biasanya dikasih semua gitu. Oke, ada lagi kira-kira? Silahkan.